Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1772 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop berkat untuk ketaatan. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku serta melakukannya, maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim menggirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang gak mau diberkati?
Saya percaya kita semua pasti merindukan kita diberkati Tuhan, di mana Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, anak-anak kita, usaha, pekerjaan, pelayanan kita. Kita semua pasti berdoa supaya kita diberkati dan semua yang ada di sekitar kita diberkati Tuhan. Amin. Munafik kita kalau kita tidak mau diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya diberkati Tuhan menurut firman Tuhan ini? Saudara catat, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain atau berhala di hadapan Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Saudara perhatikan di sana ada kata larangan, ada kata perintah larangan, janganlah di sana. Kalau Tuhan sudah bicara janganlah, berarti kita tidak boleh melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada padamu berhala di hadapan Tuhan. Saudara, selalu saya katakan, tanpa kita sadari, kita telah membuat berhala, saudara. Apa sih berhala itu? Sesuatu yang disembah melebihi Tuhan. Saudara, HP saudara bisa jadi berhala kalau itu mengganggu hubungan saudara dengan Tuhan. Hanya gara-gara HP akhirnya saudara lupa untuk beribadah kepada Tuhan, itu berarti HP saudara sudah menjadi berhala. Usaha pekerjaan saudara sudah menjadi berhala. Kalau itu menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan, itu berhala. Kendaraan yang saudara miliki itu bisa jadi berhala. Pasangan hidup saudara, kekasih hati saudara, itu bisa menjadi berhala. Kalau gara-gara mereka, apa yang saudara miliki atau pasangan saudara justru membawa saudara semakin jauh dari Tuhan. Itu berarti harta benda saudara, kekasih hati saudara, itu sudah menjadi berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini, Allah itu kan Allah yang cemburu, saudara. Makanya Tuhan memerintahkan kepada umatnya, ya, kepada saudara dan saya, untuk tidak menyembah atau membuat berhala, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu Allah yang cemburu. Dia cemburu kalau kita tidak beribadah kepadanya. Kalau kita lebih fokus kepada dunia ini, sehingga tanpa kita sadari apa yang kita miliki, kalau kita sudah jadikan itu berhala, saudara, oh, Tuhan marah, saudara. Tuhan murka. Tuhan tidak senang, saudara, kalau kita menyembah selain Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, saudara, kita harus memastikan diri kita, keluarga kita, bahwa kita menyembah Allah yang benar. Amin. Kita harus betul-betul menyembah Allah yang benar. Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah, kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan yang kita sembah Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lain, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati, saudara. Tadi saya katakan HP, harta benda, bahkan kekasih hati kita, saudara, itu bisa jadi berhala. Kalau hanya gara-gara mereka, saudara memiliki hubungan dengan Tuhan yang tadinya intim, terus akhirnya karena harta benda, kekasih hati, akhirnya terputus hubungan dengan Tuhan. Itu sudah berhala. Makanya Tuhan berkata, barang siapa mengasihi istrinya, anaknya, mengasihi kekasih hatinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita betul-betul mau cinta Tuhan. Tidak ada lagi yang lain, saudara.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan kamu membuat berhala bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua menyembah hanya kepada Tuhan kita yang kita panggil, kita sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita diberkati Tuhan menurut firman Tuhan ini? Lihat ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita harus memelihara hari-hari Sabat. Artinya apa, saudara? Kita harus ingat waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hanya gara-gara saudara mau kejar harta dunia, akhirnya saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Betul kita butuh uang, saudara. Butuh cuan, saudara. Tetapi Tuhanlah yang harus nomor satu dalam hidup kita. Amin. Di saat ada hari-hari ibadah, saudara sebagai umat Tuhan, saudara harus ada di sana. Amin. Saudara harus memelihara hari-hari Sabat itu, saudara, sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati, saudara. Kalau kita tidak memelihara ibadah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kena murka Tuhan. Kalau kita belajar dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka tidak lagi melakukan ibadah kepada Tuhan, Tuhan itu murka, saudara. Tuhan murka kepada mereka. Makanya kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan senang ketika umatnya memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Ketika itu semua dipersembahkan, baunya itu, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi di saat saudara beribadah kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak gereja, saudara, bukan pendeta saudara yang sedih. Kalau saudara tidak gereja, Tuhan yang sedih, saudara. Di saat saudara masuk ke gereja, ikut ibadah, bukan pendeta saudara yang senang, tapi Tuhan yang senang, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita pelihara. Bagaimana kita mau diberkati sementara kita tidak mengikuti ibadah, saudara? Orang yang mendapatkan berkat dalam tanda kutip, padahal dia tidak setia beribadah kepada Tuhan, itu saya pastikan itu bukan berkat Tuhan. Bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, membawa keuntungan besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita rajin beribadah, kita untung besar, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita semakin giat melakukan ibadah. Karena Tuhan sudah mau datang, saudara. Karena saya percaya, saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, haleluya, kita pasti diberkati. Haleluya. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya supaya kita diberkati Tuhan menurut firman Tuhan ini? Perhatikan ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kita harus taat, patuh, tunduk pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat pada firman Tuhan, haleluya. Saudara perhatikan ayat 4 sampai ayat 13, itu merupakan janji Tuhan kepada kita. Itu berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita ketika kita taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata ayat 4 di sana. Maka aku akan. Saudara belajar dari firman Tuhan ini bicara akan. Artinya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini,
Akan itu kan nanti, kalau kita mengerjakan baru kita dapat. Ini bicara tentang janji. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, hanya menyembah Tuhan Yesus, tidak ada berhala yang kita sembah, yang kita buat dalam kehidupan kita, dan kita memelihara ibadah, kita melakukan semua firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Saudara, berkat-berkat ini Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan akan memberi saudara hujan pada masanya, sehingga hasil bumi saudara diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 di sana dikatakan, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Oh haleluya. Saya percaya saudara, ketika saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, oh saudara diberkati dengan luar biasa saudara. Saudara tidak akan kelaparan saudara. Walaupun mungkin di dalam kehidupan saudara, ya saudara melihat alam saudara begitu kering sekalipun, tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan ini janji Tuhan. Tuhan menjamin makananmu. Saudara akan makan sampai kenyang dan diam dengan aman tentram. Walaupun mungkin di daerah saudara sering kali terjadi kriminal, sering kali terjadi hal-hal yang tidak baik, tetapi janji Tuhan akan jaga saudara, sehingga saudara tinggal tenang, aman, tentram. Amin. Ayat 6, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu kalau kita bicara tentang damai sejahtera, itu berkat yang luar biasa saudara. Ada banyak orang, banyak sekali hartanya, tapi hidupnya tidak damai saudara, tidak tenang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang damai sejahtera saudara, ini yang dicari orang saudara. Hidup damai plus sejahtera. Sejahtera di sini berarti berlimpah kasih karunia, berlimpah berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Oh haleluya. Dan ayat 7 saudara, di sana dikatakan, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Ayat 5, 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa 10.000, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji kemenangan demi kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, ketika umat Tuhan berhadapan dengan musuh yang begitu banyak, tapi selama umat Tuhan itu taat pada firman, jumlah mereka mungkin minim saudara, minoritas, tetapi Tuhan memberi mereka kemenangan demi kemenangan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara saat ini sedang ada dalam masalah, dan saudara berhadapan dengan orang banyak saudara, dengan masa, dengan keluarga yang besar, sementara saudara hanya saudara sendiri. Jangan takut saudara, Tuhan menyertai saudara. Pegang firman Tuhan ini. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa atau 10.000 saudara. Oh haleluya. Dan saudara keluar menjadi pemenang. Oh itu berkat yang luar biasa saudara. Amin. Dan perhatikan ayat 9. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan ini. Maka Tuhan akan memberkati saudara dengan beranak cucu. Mungkin saudara sudah menikah, sudah bertahun-tahun belum punya anak. Saudara pegang firman Tuhan ini, pegang janji Tuhan ini saudara. Klaim janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan membuat saudara beranak cucu. Kalau kita belajar dalam Alkitab saudara, banyak sekali contoh Sarah, Ribka, Hana, di mana kandungan mereka sudah ditutup oleh Tuhan, tapi Tuhan buka saudara. Amin. Tuhan buka rahim mereka sehingga mereka bisa punya anak, tidak mandu lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang janji Tuhan ini.
itu juga yang akan terjadi kepada saudara. Amin. Sehingga saudara yang mungkin divonis dokter bandul, saudara akan beranak cucu. Amin. Saudara akan memiliki keturunan. Pegang janji Tuhan ini, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Ayat 12, aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa itu hadir di tengah-tengah saudara dan saya, pertanyaan, siapa yang berani lawan kita? Tidak ada yang berani, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berkat-berkat itu? Yang pertama yang harus kita lakukan dari firman Tuhan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada berhala di dalam kehidupan saudara. Maka janji-janji Tuhan itu akan menjadi bagian saudara dan saya. Mari saudara kita pelihara hari-hari ibadah. Di mana ada ibadah, di situ kita ada saudara. Ada sumber berkat di sana, sehingga kita pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus taat pada firman Tuhan. Amin. Saya percaya saudara, ketika kita melakukan 3 hal ini dalam kebenaran firman, janji Tuhan di ayat 4 sampai ayat 13 menjadi bagian saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati baik itu masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati semua pendengar. Kalau mereka saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.